Al-Mukhtar Tour and Travel, umroh dan haji, kita semua profesional dalam penyempurnaan ibadah Anda. Al-Mukhtar. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Saya ingat dulu guru saya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Beliau lama juga di Makkah. Sampai adiknya pun memang tinggal di Makkah. Apa sekarang masih hidup atau gimana? Siapa namanya itu? Asmu'i. Mungkin kalau lihat dari hitung-hitungan umur mungkin sudah berpulang lah ya. Kalau belum hidup dia mungkin menjelang 100 tahun ini. Itulah dia. Jadi guru kita Syekh Azra'i Abdul Rauf sekian puluh tahun berada di Makkah menuntut ilmu pengetahuan di Masjidil Haram, Salutiyah dan lain sebagainya. Kemudian pulang ke Medan ini berdomisili di Sungai Deli dan alhamdulillah 13 tahun saya sejak tamat SD ya, mungkin sebesar Anda Al-Uf ya. 13 tahun bersama beliau untuk mendalami ilmu Al-Quran. Demikian juga Ustadz Mahmud juga selalu berada dalam pengajian-pengajian Syekh Azra'i Abdul Rauf. Ada salah satu ucapan beliau itu yang sampai sekarang itu saya merasa manfaatnya itu memang luar biasa. Apapun yang kau kerjakan, katanya, tapi jangan lepas mengajarkan Al-Quran. Andai kata kau lepaskan mengajar Al-Quran, maka duniamu tinggal, akhiratmu apalagi, katanya. Jadi ini artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, ya kita mungkin jadi pegawai negeri, jadi polisi, jadi dokter, jadi macam-macam lah. Tapi ngajar Quran jangan tinggalkan, kata beliau. Seandainya kita di PNS, kita berhenti mengajarkan Quran, habis PNS-mu, Quranmu pun habis, katanya. Duniamu habis, akhiratmu pun akan jauh. Jadi usahakan apapun yang kau sandang dari predikat pekerjaan di dunia ini, mau bisnis, mau militer, mau segala macam, tapi yang namanya ngajar Quran wajib ada sama kita. Minimal mengajar anak-anak, gitu ya. Minimal mengajar anak-anak sendiri. Jadi artinya berkah kehidupan dari apa yang disampaikan Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Itu sangat-sangat termotivasi sama kita. Bagaimana kita berupaya sepanjang hidup kita harus senantiasa belajar Quran atau mengajarkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah banyak kawan-kawan kami yang juga bersama menimba ilmu pengetahuan Al-Quran bersama kepada Syekh Azra'i ketika itu. Ada yang sekarang kerja di perkebunan, ada yang sekarang kerja sebagai seorang dokter, ada yang menjadi di perusahaan-perusahaan, tetap melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru tersebut mengajar Quran. Seperti Ustadz Mahmud juga sudah tahu, Ustadz Khairi Lubis, ya, dia sekarang kerja di kebun lonsum, tapi dia mengajar sampai sekarang. Dia sudah sampai di Samarinda. Di Samarinda pun dia di samping dia bertugas jadi karyawan perkebunan, dia juga ngajar Quran. Ya, jadi keberkahan itu luar biasa. Jadi satu kali
di perkebunan itu terjadi konflik antara masyarakat dengan orang perusahaan perkebunan. Bingung perusahaannya ini mensiasati bagaimana menjinakkan masyarakat di sekitar perkebunan. Demo terus. Tapi akhirnya apa? Ahmad Khairul Lubis lah yang bisa menyelesaikan. Orang Al-Quran lah yang bisa menyatukan perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang ada di seputaran perkebunan tadi. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dia datang ke kampung itu, ajar Al-Quran, datang ke masjid, datang ke madrasah yang ada di masyarakat perkebunan itu mengajar Quran. Akhirnya masyarakat tahu, oh ini orang perkebunan. Akhirnya aman konflik. Kemarin saya baru jumpa dengan Insinyur Haji Syahrul Amani. Dia PTPN 4, sekarang sedang MTQ dari sini, MTQ Provinsi Seleksi Tilawatil Quran Provinsi Sumatera Utara. Dia ditugaskan PTPN 4 ke Kebun Sosa. Kebun Sosa itu begitu juga, bolak-balik ada saja itu yang namanya demo masyarakat perkebunan dengan perusahaan perkebunan. Pak Insinyur Syahrul Amanilah yang menjadi mediator untuk bagaimana bisa aman kebun, aman masyarakat sehingga damai. Dengan apa? Dengan Quran. Syahrul Amani dia Qori nasional, ya, Qori nasional. Jadi ternyata memang dengan Al-Quran inilah bisa menjadi solusi damai kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita juga kemarin mendengar di YouTube Raja Brunei Bolkiah mengatakan negara Brunei insya Allah sehat semua. Sekarang wabah yang kita takuti sekarang ini yang namanya COVID-19 ini, alhamdulillah sudah pelan-pelan berangkat dari bumi negeri Brunei ini. Raja Brunei mengatakan tidak ada lain kecuali dengan baca Quran, katanya baca Quran. Makanya saya pun angkat tangan dengan apa yang disampaikan Ustaz Mahmud ketika jumpa kemarin. Ustaz, ini apapun ceritanya, ayo ngaji Quran kita. Makanya datanglah kami. Nggak ada cara lain kecuali kita ngaji Quran saja nih. Ayo katanya ngaji Quran. Ya. Jadi kita berjumpa di tempat ini, semua hajat kita, keselamatan kita, insya Allah dengan ta'lim Al-Quran kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengingkari janji apa yang disampaikan Rasulnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kita adalah yang belajar Quran dan mengajar Quran. Ada ilmu kita ajarkan, kurang ilmu kita dengarkan, diskusi kita. Itulah dia bagaimana kita memohon berkah kehidupan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Kemudian ada satu lagi hadis Rasulullah SAW yang terjemahannya begini. Nanti pada hari akhirat semua manusia ini dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam mizan, ya, penimbangan amal baik dan amal jahat. Bagi orang-orang yang senantiasa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang baca Quran, mengajarkan Quran, dan yang belajar Quran, itu di depan kita akan dipimpin oleh barisan surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan lain sebagainya, menghadap Allah. Sama seperti kehidupan kita sekarang ini, ya. Kalau kita mau berangkat kemana-mana, kalau sudah di depan kita ada foreigner,
ada rombongan polisi mengawal kita, rombongan tentara. Kalau kita mau keluar negeri, orang imigrasi itu sudah melingkari kita untuk mengamankan kita. Barangkali insya Allah sudah pasti selamat aja, sudah pasti selamat lah. Tak akan mau lagi bandit-bandit mengganggu kita di jalannya. Jadi begitu pula nanti di hari akhirat kita menghadap titian siratal mustaqim, menghadap mizan Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita, forender kita tuh ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Al-Imran yang kita baca-baca. Masya Allah, itulah yang nanti mengawal kita sejak dalam kuburan pun begitu sampai di Yaumul Mizan, ya, hari kita diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diikhtiarkan, apa-apa yang diusahakan oleh Ustadz Mahmud melalui halaqah yang ada ini, perusahaan yang ada ini, kesemuanya itu adalah memohon berkah Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Insyaallah apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekedar untuk macam mana memotivasi kita untuk ta'lim Quran kita ini dapat bersemangat. Sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, kita mulai dengan halaqah yang sedikit ini, mungkin yang sedikit ini bisa berkembang lebih baik lagi sehingga masing-masing kita punya halaqah-halaqah untuk mengajarkan Quran. Ya, insyaallah. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang kita berupaya apakah Al-Quran yang memberi syafaat kepada kita itu model apakah bacaan kita? Begitu. Model apakah bacaan kita ini yang mungkin bisa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu? Bagaimanakah Quran yang kita baca ini memang betul menjadi forerunner kita nanti menghadap Allah? Bagaimanakah Quran yang kita baca ini menjadi syafaat di hari kiamat? Apakah sembarang bacaan saja? Tentu tidak. Jadi Al-Quran yang kita baca itu sesungguhnya tidaklah seperti bacaan-bacaan yang ada selain Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran tidak dengan peraturan-peraturan membacanya, maka bukan Al-Quran menjadi syafaat kepada kita, bahkan nanti bisa Al-Quran melaknat kita yang tidak membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan. Inilah yang mau kita kaji pada kesempatan ini. Berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Mungkin bisa dilihat di surah Al-Baqarah itu di ayat 121 ya. Al-Baqarah ayat 121. Karena kebetulan Ustadz Mukhtar rindu barangkali mendengarkan baca Quran saya bacakanlah dengan seperti Qorila ya, biar semangat ayahanda kita dan bisa kita tadabbur terhadap apa yang kita baca. Saya bacakan Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatluna
tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sadaqallahul Azim. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, pertama mereka lakukan yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Nah, inilah yang mau kita taklimkan. Membaca Alkitab itu membaca Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlunahu haqqa tilawati, kita baca dengan bacaan yang benar. Jadi yang memberikan syafaat Quran, memberi syafaat kepada kita kalau kita membacanya benar. Tapi kok kita membaca Quran qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan lagi syafaat tapi laknat. Na'udzubillah. Jadi yang pertama itulah dia yatlunahu haqqa tilawati. Di surah Al-Muzammil juga disampaikan Allah, difirmankan Allah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Jadi kata Sayyidina Ali, tartil ini itulah dia tajwid. Ya, kita tajwidkan bacaannya dengan betul, makharijul hurufnya betul, sifatul hurufnya betul, mad panjang pendeknya itu betul, waqaf-waqafnya betul. Nah, itulah dia haqqa tilawati, bacaan yang benar. Apa gunanya kita baca yang benar ini? Di bacaan yang benar inilah Allah memeliharakan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikr, Al-Quran, dan pasti kami akan memeliharakan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Inilah dia yatlunahu haqqa tilawati. Diturunkan Allah hambanya yang ada di Al-Mukhtar ini yang peduli untuk menjaga Quran ini agar dibaca dengan sebenar-benar bacaan. Diturunkan Allah di permukaan bumi ini orang-orang yang terang hatinya sehingga banyak yang hafal Quran. Anak-anak kecil 10 tahun, apalagi di Makkah ya Ustaz Mahmud ya. Wah, itu bukan lagi TK Al-Quran, tapi TK untuk menghafal Quran. Anak-anak TK sudah menghafal Quran. Kemarin saya ada 2015, ada 3 tahun berturut-turut itu berkunjung ke Iran, Qom, Isfahan, apa segala, sampai dibilang orang Nahdlatul Ulama ini Ustaz Fadlan ini udah mulai mau Syiah ini, udah mau jadi Syiah Ustaz Fadlan ini tiap tahun ke Iran.
Jadi sebenarnya yang ke Iran itu yang pertama kunjungan MTQ, peserta MTQ, kemudian setelah itu menjadi dewan hakim di sana, kemudian membawa mahasiswa MTQ mahasiswa, dan terakhir membawa misi perbandingan pengajaran Quran dari Jamiatul Qurra wal Hufaz Indonesia ke sana. Jadi kita singgah di Teherannya, singgah ke Qomnya, singgah ke Esfahannya. Masya Allah luar biasa. Macam-macam Rauf ini sudah hafal-hafal 20-an juz, Masya Allah. Jadi di Iran sana mereka memotivasi dari anak-anak kecil itu sudah TK-nya itu TK menghafal Quran. Kalau kita kan masih TK, Iqra a i u ba u an a i u a ba a ta. Orang itu sudah menghafal. Begitulah Allah turunkan di hati-hati hambanya yang dipilihnya untuk bisa menjadi pendekar yatlunahu haqqa tilawati, membaca Quran dengan yang benar. Jadi banyak cara orang untuk mempermainkan Al-Quran, untuk memutarbalikkan Al-Quran, tapi tetap kecewa mereka. Kenapa? Karena ketahuan, itu tak benar, itu bukan Quran. Dibuat orang tuh bacaan yang terbalik, seakan-akan Quran. Kalau orang yang tak hafal Quran, kita yang mungkin keilmuan Al-Qurannya tidak begitu mendalam, akan bisa terseleweng. Kita pikir Quran kita baca juga lah. Rupanya ada yang dipilih Allah orang hafal Quran, menginformasikan itu salah cetak, salah letak, macam-macam. Begitulah Allah menjaga Al-Quran ini supaya sampai kapanpun, sampai akhir zaman, Al-Quran tetap dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kemukjizatan Al-Quran. Kalau Injil habis sudah, tak ada lagi yang aslinya, diputar balikkan umatnya. Taurat dan lain-lain sebagainya, kitab-kitab suci yang ada pada masa-masa Nabi dulu, semuanya sudah dipermain-mainkan umatnya. Tapi di Al-Quran ini, umat Rasulullah Muhammad SAW ini, banyak cara-cara orang memainkan Al-Quran, tapi tetap ada saja pendekar-pendekar yang mendobraknya, itu salah. Ya, ada kemarin nyanyian Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ada begitu ya. Datang orang-orang yang yatsuna haqqa tilawati. Salah, jangan begitu baca Quran itu, menyanyikan Al-Quran salah. Boleh diiramakan baca Quran, tapi wajib dengan tajwid. Nggak bisa sembarangan melagu-lagukan Al-Quran. Dulu sempat ada di Istana Negara pakai lagu Jawa ya, lagu Jawa di Istana Negara. Banyaklah protes, sampai kawan-kawan yang dari Yordan, dari Iran, dari Irak, dari Kuwait WA ke saya, Indonesia kenapa ada Qori yang ingin mewarnai Quran dengan warna yang haram, katanya. Salah satunya itu membaca Quran tidak pada porsi yang dibenarkan dalam hal tajwid, tidak yatslunahu haqqa tilawati. Ketahuan, salah makhrajnya, salah sifatnya, salah ahkamul hurufnya, salah mad wal qasarnya. Itulah dia ya. Jadi alhamdulillah yatslunahu haqqa tilawati, kita belajarlah membaca Quran ini dengan sebenar-benar bacaan. Setelah itu apa? Ulaika yu'minuna bih. Orang yang sudah membaca Quran dengan benar tadi dan mengimani apa yang dibaca. Kalau sudah diimani tentu diamalkan ya. Tentu diamalkan. Jadi langkah pertama tidak akan terluput dari awal adalah membaca Quran dengan benar. Kemudian mengimani apa yang kita baca firman Allah itu. Kemudian kita amalkan isi kandungannya. Itulah dia yang Al-Quran itu menjadi syafaat kepada kita.
Itulah dia Al-Quran yang menjadi foreigner kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia Al-Quran yang menjaga kita dalam kuburan nanti. Ya, di saat-saat orang yang lupa dengan Quran dalam kuburnya sengsara seperti orang terjepit dalam kegelapan. Tapi Al-Quran yang kita baca dengan benar-benar bacaan yang kita imani, kita amalkan menjadi syafaat, maka Al-Quran dalam kuburan kita seperti lampu dalam kamar pengantin. Masya Allah. Macam mana lah itu? Tanyalah yang sudah-sudah. Pak Zulfan tahu lah itu. Lampu dalam kamar pengantin. Begitulah kalau sudah Al-Quran menjadi syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah hajat kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, tekad kita, semangat kita, dan kuatkan kesehatan kita. Insya Allah senantiasa kita mau belajar yatslunahu haqqa tilawati. Karena kalau tidak kita mulai dari bacaan yang benar dan kita tidak memulai dengan untuk mengimani dan mengamalkannya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang tak mau tahu dengan Quran, tak mau tahu lah dia dengan bacaan mau betul salah bantai lah situ. Kan ada terjemahannya katanya pula kan. Datang orang yang fahamnya dangkal-dangkal, oh iya pula, yang penting kan mengamalkan Quran. Katanya, yang penting tahu kita terjemahannya. Tak peduli dia mau baca macam-macam mana. Itulah yang tak peduli dengan Quran itulah faulaika humul khasirun. Rugi ada dulu dai cilik. Asalkan ada di pidatokannya rugi katanya, rugi ya. Jadi orang-orang yang tak peduli dengan Quran, masya Allah, naudzubillah, nanti menjadi orang yang rugi di dunia ini, rugi di akhirat. Ada juga beberapa orang yang mungkin menjadi iktibar sama kita. Apa yang dibilangkan Ustaz Nahi dulu tidak diamalkannya. Dia ngaji-ngaji jadi qori, ngaji-ngaji lagi dia. Kemudian dapat dia pekerjaan ini pekerjaan yang menyibukkan. Lupa dia mengajar, sampai dia pensiun, tak mau lagi orang belajar sama dia. Akhirnya pensiun yang tak berguna lah sama orang banyak. Jadi dia tidak mau dia meneruskan ngajar Quran. Karena apa? Karena ada kesibukan dia sehingga tak bisa lagi ngajar Quran ini. Akhirnya habis pensiun dia, orang pun lagi tak dekat sama dia. Jadi kalau orang yang pensiun, orang yang senantiasa ngajar Quran, walaupun pensiun tambah senang dia. Alhamdulillah pensiun aku nih, senang aku melanjutkan menyebarluaskan ngajar Quranku. Begitu ya. Seperti Ustadz Khalil yang dia di Binjai. Ustadz Khalil dia malah belum waktunya dia berhenti di Departemen Agama sudah minta mundur dia. Kenapa cepat kali Ustaz? Masih ada 10 tahun lagi umur ini mau di Depok ini. Terhambat pula saya ngajar Quran ini katanya. Nanti aku kesana kemari kalian pindahkan, gimana murid-muridku yang ku ajar ini? Begitu dia. Diutamakannya ngajar Quran. Udahlah, PNS ini pensiun dekat dini katanya. Pensiun dini dia. Begitulah kalau sudah orang cinta Al-Quran. Tapi bagaimana? Banyak masyarakat yang mendatangi dia setiap hari belajar Quran. Jadi yang kita tuju adalah keberkahan hidup. Insya Allah berkah hidup kita dengan Quran di dunia, berkah hidup kita di akhirat dengan Al-Quran. Ya, jadi sampailah kita ke yatslunahu haqqa tilawati. Kita mau belajar Quran dengan sebenar-benar bacaan. Macam mana lah Ustaz? Sebenar-benar bacaan itu macam mana caranya? Jadi sebenar-benar Al-Quran yang kita baca itulah yang sebenar-benar yang kita mendapatkannya dari guru kita. Macam mana guru kita mendapat? Dari tok guru kita pula. Tok guru kita dapat dari mana? Tidak dari datuk guru. Dari datuk guru dari mana? Dari moyang guru.
sahabat sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah baca? Bisa kita mendengar orang yang mencontohkan Rasulullah baca Quran? Bisa. Itulah ya salah satu juga kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah dulu membaca? Bisa kita dengar sekarang. Kalau orang di luar Muslim, orang Nasrani, coba bilangkan, macam mana Nabi Isa baca Injil? Macam mana pula? Tak tahu orang itu. Bagaimanalah Nabi Musa baca Taurat? Tak tahu orang itu. Tapi kita alhamdulillah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mencontohkan Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Kalau kita mengikuti ilmu tajwid. Makanya ilmu tajwid ini wajib musyafahah, talaqi, baca di hadapan guru, bersambung namanya sanad. Sambung, begitulah ku dengar dari atukku, dari guruku sampai kepada sahabat dan Rasulullah. Ya, namanya qiraat Al-Quran. Tak boleh putus. Sama seperti hadis. Dikatakan hadis itu sahih kalau bisa dipertanggungjawabkan sanadnya orang-orang sahih. Dikatakan hadis itu dhaif karena ada celah-celah yang mendhaifkan hadis itu. Jadi Quran begitu juga. Al-Quran yang kita baca ini sanadnya harus betul-betul mutawatir sampai ke Rasulullah. Itulah disebut dia dengan qiraah as-sab'ah, ya. Qiraat 7 kata orangnya, qiraat 7. Jadi qiraat 7 ini ada 7 imam. Ada 7 imam yang menurunkan bacaan-bacaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di fikih namanya mazhab, ya. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Malikiyah. Kesemuanya itu menurunkan kaifiat atau cara-cara ibadah sebagaimana Rasulullah. Jadi baca Quran begitu juga. Diturunkan oleh 7 imam yang masyhur ini. 7 imam yang masyhur dan mutawatir. Ada namanya Imam Nafi', ada namanya Imam Ibnu Katsir, ada namanya Imam Abu Amr, ada namanya Imam Ibnu Amir, ada nama imamnya Imam Asim, ada Imam Hamzah, ada Imam Al-Kisai. Masing-masing imam ini punya murid, ini yang diturunkannya. Yang masyhur itu ada 2 murid masing-masing imam. Jadi Ustaz, yang kami baca ini siapa imam kami ini? Tak tahu kami ini. Yang masyhur di Indonesia, yang lazim kita baca di Asia Tenggara ini, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, sampai ke Filipina, itu imam kita Imam Asim. Imam apa, Bu? Imam Asim. Siapa murid Asim ini yang menjadi rawinya? Itu yang kita baca dengan riwayat Hafaz, ya. Apa namanya? Riwayat Hafaz. Jadi yang masyhur kita baca di Asia Tenggara ini namanya Imam Asim riwayat Hafaz, ya. Imam Asim riwayat Hafaz. Itu baru hanya 1/7 daripada imam yang ada, atau 1/14 dari rawi yang ada. Jadi kalau kita ke Mekah di bawah Ustaz Mukhtar, ya, di bawah Ustaz Mahmud, duduklah kita di orang-orang hitam itu. Kalau ada orang hitam itu membaca aneh-aneh, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala wal akhiratu khairul laka min al-ula. Jangan heran, orang itu pakai imam yang lain. Orang itu pakai imam yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pula Fatihah ini mufalaqah lakun ini batal lah sholat dunia karena Fatihahnya tak betul nih. Bukan tak betul,
imamnya lain. Tapi kesemuanya itu sampai sanadnya kepada Rasulullah. Itulah dia kita taklimkan, kita fahamkan apa-apa haqqa tilawatihi, bacaan yang benar. Jadi kalau sudah kita mengetahui bacaan-bacaan yang diturunkan oleh para ulama yang kesemuanya dari Rasulullah SAW, maka kita aman beribadah. Tenang kita di samping orang yang membaca, oh paham kita, ini riwayatnya lain, oh ini imamnya lain. Cuman lah Ustaz, tak mungkinlah kami belajar Quran di Mukhtar Travel ini. Kenapa? Mana ada suara kami, nafas kami pun pas-pas tuh hidupnya nih. Ini belajar baca Quran ini bukan untuk jadi qori, bukan untuk jadi hafiz, bukan untuk jadi imam. Kalau jadi qori, jadi hafiz, jadi imam, orang lah, insyaallah berapa tahun akan datang jadi imam. Tapi yang dasarnya sama kita, bisa kita baca Quran dengan bacaan yang benar. Udah cukuplah sama kita. Tak mungkinlah udah kita nenek-nenek ini punya MTQ pula lagi. Begitu narik nafas, tersendat nafas, pingsan kita di mimbar dakwah. Jadi janganlah disangka belajar Qurannya hanya untuk jadi qori, jadi hafiz, jadi imam, tidak ya. Jadi belajar baca Quran ini untuk apa? Untuk supaya Quran itu jadi syafaat sama kita, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Itu dia. Kalau Pak Zulfan masih sanggup jadi qori, ya insyaallah bisa juga ya. Kalau masih bisa lagi tuh, masih segar lagi, ya bisa lah. Ikut MTQ paling tidak MTQ lansia. MTQ lansia ini 45 tahun ke atas. Kalau batasan MTQ kita kan 40 ke bawah kan. Kalau internasional 45 ke bawah. Di atas itu udah MTQ lansia. Kita nyoba aja pun kami dulu. Ya. MTQ lansia, yang menang abangnya Yusdali. Di Tanjung Balai. Jadi di sana dia tukang becak kan. Rupanya keluar ilmu-ilmu lama tuh kan. Tak ada lagi peluang untuk ikut MTQ yang dibuat pemerintah nih. Bikin orang tuh MTQ lansia. Menang deh. Menang juga dia. Cuma begitulah, alhamdulillah 2 kali nafas. Itu dia ya. Insyaallah Allah terangkan hati kita supaya kita benar-benar memasang niat belajar Quran ini adalah untuk bagaimana Al-Quran itu jadi syafaat sama kita, bukan untuk jadi qori yang hebat, tidak ya. Jadi ada 7 imam. Itu yang masyhur, yang mutawatir, yang masyhur ya. Kalau yang mutawatirnya ada 3 imam lagi, maka dibilanglah qiraat 10 ya, dibilanglah qiraat 10. Jadi 7 yang masyhur, yang tenar, istilahnya bahasa kita yang tenar, yang terkenal, itu ada 7 imam. Tapi yang mutawatir, yang sanadnya itu sampai ke Rasulullah, itu ada 3 imam lagi. Itulah Abu Ja'far, Hamzah, Khalaf, dan Yaqub. Yaqub. Jadi itu tidak lazim ya, tidak lazim kita dengar. Tapi itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Kalau kita transit dibawa Ustaz Mahmud nanti ke Libya, itu di sana banyak qiraat Imam Nafi', ya, Imam Nafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau di haram panjangnya apa enggak, pendeknya mana? Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin? Panjang lah, berarti Imam Mekah pun pakai hafaz ya, pakai hafaz, pakai Asim ya, pakai qiraat Imam Asim. Jadi orang yang pakai di Tunisia, di Libya itu pakai Nafi',
Maliki yaumiddin, dipendekkannya Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Himu. Mimnya dihidupkannya. Jadi itu imamnya Nafi'ah. Kita berangkat ke Afrika, daerah-daerah apa namanya itu, Afrika Selatan. Itu banyak Imam Hamzah, ya, banyak Imam Hamzah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Banyak saktah, berhenti namanya saktah. Kalau di qiraat imam kita, Imam Asim, yang saktah yang lazim kita baca di surah Yasin. Mimma qadina, berhenti kita sebentar, jangan tukar nafas sekedar 2 harakat, baru kita teruskan. Mimma qadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu dia. Ya. Sama seperti walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima di surah Al-Kahfi. Jadi ada 4 tempat itu yang imam kita membaca saktah. Tapi kalau Imam Hamzah banyak betul saktah. Asalkan mati huruf itu, setelah huruf mati itu ada huruf alif, maka saktah aja, berhenti dia sebentar, sambungnya balik. Tapi tak boleh tukar nafas. Begitulah orang mencari yatlunahu haqqa tilawatih ini, menggali ilmu yang sampai kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membaca? Begitu. Jadi berarti Rasulullah banyak bacaan dia. Itulah dia, makanya setiap Ramadan kelaziman Rasulullah itu didatangi oleh Jibril. Setiap malam selama Ramadan itu Jibril datang kepada Rasulullah. Apa dibuat Jibril dengan Rasul? Tadarus. Ini bacaannya, ini betul, ini boleh, ini benar, ini layak, apa segala. Kita perintah ikuti. Kita boleh tadarus oma-oma, tadarus ayah-ayah di bulan Ramadan, tadarus anak-anak remaja. Itu gunanya apa? Mengikuti Rasulullah. Rasulullah tadarus dengan Jibril, kita tadarus sama guru kita, sama kawan-kawan kita. Datanglah Sayyidina Umar ke hadapan Rasul dengan seorang sahabat yang lain. Rupanya sebelum mereka menghadap Rasul, terjadi perdebatan antara Sayyidina Umar dengan salah seorang sahabat. Kenapa perdebatan itu? Sahabat ini membaca Quran tidak seperti bacaan Umar, sehingga Umar marah. Umar ini kalau udah pantang sedikit salah, angkat padang terus. Umar kan. Kalau Utsman macam kita adalah lembut. Umar asalkan salah sedikit aja sampai berisik siap dah, angkat pedang dulu. Apa ini? Takbir. Jadi Sayyidina Umar datangnya sahabat, kau salah baca Quran kau. Jangan macam-macam kau, mau kena pancung atau tidak nih? Begitulah tegasnya Umar kalau ada orang baca Quran salah. Wahai Umar, aku membaca ini sebagaimana aku dengar Rasul membaca. Oh iya ya. Aku yakin, tak yakin aku nih. Ayo kita jumpa ya Rasul. Dibawa Umar lah sahabatnya ya Rasul. Ya Rasulullah, aku dengar tadi ini sahabat ini membaca Quran tak betul menurutku. Macam mana rupanya? Coba bacakan, kata Rasul. Dibacakan sahabat tadi lah. Dibacalah sesuai dengan apa yang terjadi tadi. Justru itu dibilang Rasul, bacaan kau wahai Umar benar, bacaan si fulan pun benar. Itu makanya diturunkan Quran ini dengan perbedaan bacaan yang sudah diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa
Ada kalimatnya ayat yang lain, in yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Begitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang disebut dia dengan farshul huruf, ya, perbedaan kata, tapi dia tidak sampai membawa makna yang berbeda. Tujuan ayat tetap sama. Itu makanya apa fungsi qiraat ini? Makanya orang yang ahli qiraat duduk dengan ahli fikih, maka sempurnalah ilmu Al-Quran itu, ilmu Islam itu. Ada orang yang menyapu kepalanya itu hanya 3 helai, ya. Ada yang menyapu kepala dan wudu, menyapu kepalanya itu keseluruhan kepala. Ada orang yang menyentuh wanita batal wudu, ada yang menyentuh wanita tidak batal wudu. Itu kesemuanya itu kalau apa sekarang kolaborasi. Kolaborasi ilmu qiraat, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Itulah luasnya Islam itu, ya. Luasnya Islam itu, dan bagaimana tidak ada kesempitan, ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak ada Allah menjadikan agama ini sempit. Kenapa? Duduk semua ilmu situ. Ilmu qiraat duduk, ilmu fikih duduk, ilmu usul fikih duduk, ilmu hadis duduk. Sehingganya bolehlah pakai jilbab warna merah, boleh pakai jilbab warna putih, boleh pakai yang coklat. Itulah indahnya Islam itu. Indahnya Islam. Iya. Jadi artinya Assalamualaikum Bu, ada kalau ada jemput nih. Misi Ustaz. Yo, ya. Assalamualaikum. Salam. Biar mantap. Jadi walaupun berbeda bacaan kalimat demi kalimat, ada yang berbeda di masing-masing imam itu tidak membawa perubahan makna, tapi malah memperluas tujuan ayat tersebut. Jadi oleh sebab itu kita belajar Quran ini, di samping itu kita mendengar taklim-taklim yang lain, kita dengarkan fikih, kita dengarkan tauhid, masya Allah, kita akan mendapatkan rasa nikmat beragama itu, karena terangkai semua keilmuan Islam itu ada sama kita. Jadi itulah dia, kita tadi menyampaikan bahwa baca Quran itu banyak jalur bacaannya, ya. Sehingga memberikan kepada kita kekuatan dan motivasi ingin tahu semua, ya. Makanya kata Rasul, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tidak akan pernah putus kita mengaji. Anak-anak apalagi, remaja apalagi, atok-atok sudah bercucu, tetap taklim. Pernah dulu seringlah saya sebelum Covid ini ke Singapura. Itu ada beberapa masjid yang mendengarkan kajian tahsinul Quran kita. Itu semuanya usia-usia di atas 60-an, bahkan ada yang 80-an. Masya Allah, mereka bawa laptop. Atuk-atuk itu bawa laptop kayak mahasiswa. Saking seriusnya jam ngaji itu kan, bukanya laptop jam. Serius jam ngaji itu. Jadi kita pun insya Allah dapat serius kita mengaji itu, supaya kita langkah awal kita yang selunahu haqqa tilawati, dapat kita mengetahui bacaan Quran kita ini pada tingkat mana, tingkat benarkah atau sedang-sedang atau sudah sempurna bacaan Quran kita, ya. Jadi insya Allah
Jadi mungkin hari ini hanya sekedar muqaddimah pengantar, inilah yang kita sampaikan. Nanti insya Allah pada pertemuan hari Ahad berikutnya kita akan memulai taklim yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Quran dengan bacaan yang benar. Jadi saya istilahkan dia dengan taklim tahsinul Quran. Ya, jadi kita membaca nanti insya Allah majelis kita ini akan mengkaji tahsinul Quran, membaca Quran dengan baik dan benar. Karena di sini bercampur ada ibu-ibu, bapak-bapak, atuk-atuk, dan nenek. Ada di sini remaja, remaji, ada mungkin anak-anak. Jadi kita buat modifikasi. Yang mana yang semangat dia mau jadi bisa baca murattal, kita arahkan baca murattal. Ada yang anak-anak, Ustaz ini mau kita arahkan suaranya ada, nafasnya lumayan, kita arahkan jadi qori. Jadi bapak dan ibu nanti bisa dalam kesempatan tahsin Quran ini kita tunjuk salah seorang, coba bacakan seperti qori, coba bacakan seperti imam. Jadi tingkatan baca Quran itu ada 4 ya. Ada 4 tingkatan baca Quran. Yang pertama namanya tahqiq. Ya, tahqiq. Tahqiq ini bacanya pelan-pelan, tujuannya menjaga tajwid itu supaya terkontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu namanya tahqiq. Jadi temponya pelan-pelan, lambat-lambat, namanya tahqiq. Model kedua namanya tartil. Tartil ini agak cepat sedikit, macam bacaan imam lah pula ya, macam bacaan imam Mekah, imam Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Itu namanya tingkatan tartil. Agak cepat ya sedikit. Ada lagi namanya tingkatan tadwir. Tadwir ini biasanya orang menghafal Quran. Karena kalau lambat dia hilang dia. Dia terbiasa membaca Quran itu cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Itu tadwir. Cepat. Biasanya dia khatam menghafal itu setengah jam 1 juz, setengah jam 1 juz, setengah jam 1 juz. Ada yang super cepat lagi namanya hadar ya. Hadar itu lebih kencang lagi. Itu biasanya tak bersuara. Kalau bersuara sebatas mulut ke telinga dia saja. Itu biasanya juga orang-orang hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun
muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Begitu. Itu namanya hadar. Itu biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang murojaah, mengulang-ulang hafalannya. Makanya ada orang yang hafal Quran, mengulang hafalannya 1 hari 10 juz. Ya. Begitulah pula cepatnya ya kan. Apa nggak dapat 10 juz? 1 juz 15 menit mungkin dah selesai. Duduk dia siap duduk dia siap sholat, nyender dia setengah jam udah 3 juz tu baca. Karena bacanya hadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan abid seseorang itu ada yang sebelum tidur dia wajib hafal Quran, khatam Quran. Dia baca begitu. Apa enggak 1 jam 2 jam selesai 30 juz. Ya. Karena kecepatan tinggi. Sama seperti orang naik mobil. Udah tak jelas lagi kecepatan, baru kita nampak munculnya udah hilang. Udah hilang. Kita tak perlu lagi begitu ya. Kalau kita hafid tak bolehlah ya. Insyaallah yang mana yang berbakat jadi hafid nanti pada masa setelah hafal murojaahnya itu ya dengan tadwir minimal, dengan tadwir atau dengan hadar. Kita cukuplah ditahqiq, paling-paling kita berani tartilah ya. Tahqiq saja pun alhamdulillah kita betul-betulkan baca kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Apa fungsinya? Mendudukkan huruf dengan huruf supaya betul-betul sifatul hurufnya betul, makharijul hurufnya betul, dan kesemuanya yang terangkai dalam tajwid itu betul. Itulah guna tahqiq. Jadi kemarin itu bulan Ramadan, santri-santri saya ini, Buya, di mana kita terawih? Terawih di masjid ini. Itu imamnya baca tahqiq apa tartil. Tartil. Ada nggak yang hadar Buya katanya? Supaya bisa 23 rakaat itu ditembus dalam waktu 15 menit. Jadi kalau Ramadan biasanya orang mau cari imam itu yang hadar ya, goncang. Ya, kalau nenek-nenek patah pinggang kan. Tapi kalau remaja-remaja, itu lu kejarnya. Mana yang paling cepat imam itu super kilat. Mencari orang itu yang hadar, yang tartil Allah. Wah, ini tartil mau dah. Habis sekolah tuh nanti pulang-pulang katanya, habis sekolah dan pulang-pulang. Jadi ada tadi tahqiq, ada tartil, ada namanya tadwir, ada namanya hadar. Ini yang empat macam kecepatan ini wajib bertajwid. Bukan mentang-mentang kencang tajwid sedikit kan nggak boleh. Kalau mampu bertajwid dengan hadar silakan. Kalau tak mampu ya kurang sedikit dengan tadwir. Nggak mampu juga lah Ustaz dengan tadwir. Entah macam mana pun nanti gunanya tuh. Kurangin dengan tartil saja. Dengan tartil pun kurasa berat juga Ustaz. Dengan tahqiq. Kurasa tahqiq tak dapat juga lah ini katanya. Tak mau nyoba baca Quran dengan tahqiq pun tak mampu lagi kan. Jadi binomat dengan tartil ya, dengan tartil. Jadi dalam kesempatan ta'lim kita nanti ya kita serahkan, kita bawa dengan tahqiq, ayo dengan tartil, ayo. Tapi ada satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi pernah satu kali kata Rasul ini datang ke rumah seseorang sahabatnya, dipanggilnya sahabat tuh, coba baca Quran. Baca Quran sahabat nih. Tapi kapan-kapan nanti dipanggil Rasul lagi. Coba kemari dulu. Aku mau dengar baca Quran. Baca Quran sahabat itu dengarkan Rasul. Jadi Rasulullah senang kali mendengarkan orang baca Quran. Jadi tanya orang,
Kenapalah wahai Rasulullah engkau menyuruhku saja membaca Quran? Ya Rasulullah, kenapa kau suruh si fulan membaca Quran kau dengarkan? Jadi salah satu yang dipuji oleh Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ini kalau membaca Quran suaramu katanya sama seperti suara Nabi Allah Daud. Indah suaranya. Oleh sebab itulah keluar hadis Rasulullah, Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suaramu yang indah. Jadi itu sunnah. Jadi qori, kita membaca seperti qori itu sunnah. Jangan berniatkan supaya dengar waktu aku mantap lagu ini, biar terperdaya lemah lembut ibu itu nanti mendengarkan baca Quranku. Jangan niat itu nanti ya Rauf ya. Niatkan ini adalah sunnah Rasulullah. Kita hayalkan hadirlah Rasulullah dalam bacaan kita. Hadir Rasulullah dalam bacaan kita, karena Rasulullah senang mendatangi, mendengarkan orang baca Quran yang indah-indah. Jadi Rauf baca Quran datang Rasulullah, datang orang Rasulullah datang mendengarkan kita baca Quran dengan baik, tenang, suara indah. Kami ini jelek suara kami ini Ustaz. Pinomat bacaannya benar ya. Bacaan benar ya. Tapi kalau ada bisa dielok-elokkan sedikit, elok-elokkan sedikit. Ya, elok-elokkan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namanya nenek wajar lah begitu kan? Dia elokkan nenek itu juga. Walaupun jelek dielok-elokkannya juga. Kenapa? Karena dia termotivasi. Rasulullah senang ya. Rasulullah senang mendengarkan orang baca Quran dengan indah. Dengan indah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ibu-ibu kalau beda Yasin selalu saya dengar gitu kan. Cantik-cantik soal ibu tuh. Berarti dia mengamalkan sunnah Rasulullah baca Quran dengan indah-indah suara. Itulah yang diamalkan kori-kori ya, diamalkan kori-kori. Jadi itulah dia. Mungkin hari ini mukadimahnya Ustaz Mahmud. Mukadimah dulu supaya nanti akan datang minggu yang datang. Jangan kita datang. Enak nih ngaji sama Ustaz Fadlan ini. Ada lagu-lagunya sedikit. Katanya. Jadi kalau ibu-ibu tak bisa melagu-lagu, nanti kita suruh yang muda-muda ini melagu. Pak Zulfan kita suruh nanti. Coba Pak Zulfan pakai bayati dulu, pakai hijaz dulu, pakai nahawan dulu. Yang tua-tua biarlah lagu-lagu tradisional, ya. Lagu-lagu tradisional, lagu yang ado, gitu ya, lagu yang ado. Jadi ini kesemuanya tidak ada lain. Niat kita adalah yang pertama kewajiban kita. Yatlunahu haqqa tilawati, membaca Quran itu dengan bacaan yang benar. Yang kedua apa? Adalah mengamalkan sunnah Rasulullah agar Rasulullah itu senang bacaan kita. Dan kita berharap datanglah Rasulullah dengan Jibril di hadapan kita mendengarkan kita baca Quran. Kita pereloklah bacaan Quran kita, indahkanlah suaranya. Itulah yang mau kita amalkan dalam majelis-majelis ini. Yang terakhir tidak ada lain kecuali adalah memohon berkah Allah supaya Al-Quran ini menjadi penolong kita di dunia, menjadi penolong kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ada sebelum menjelang kita tutup, ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ya. Ini bisa? Bisa. Apa kan mau sedikit? Iya. AUX mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dapat dibaca Quran, di Quran sendiri banyak petunjuknya. Ya, karena majelis begini masuk juga ya tadi dan dengar dari kafe segala macam. Terakhir itu misalkan ada Ustaz Jabir bin Han pakai
sering baca Quran ini diperlakukan seperti membuat jadi jimat segala macam, itu beberapa orang mohon nanti Ustaz menjelaskan gitu beberapa hal. Jadi misalkan saya akan mencari apakah buka itu terbuka aurat buat baca Quran itu biasanya. Terus tadi itu kan ada sirik seperti segala macam. Beberapa di antara itu kalau Firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa kita menyentuh Quran itu kecuali orang yang suci. Ini terlepas dari ikhtilaf penafsiran, tapi yang jelas kita dengan Quran ini harus beradab. Ya, Quran ini harus beradab. Makanya kata ulama, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu lagi. Ada orang yang berilmu tapi tak beradab. Ya, cobalah ibu bapak bayangkan, datanglah dalam satu masjid seorang yang ahli agama, tapi dia pakai celana panjang, pakai baju gaus, datang di masjid. Ada orang yang tidak pala alim kalilah, orang-orang kampung yang katakanlah paham-paham kampung, tapi datangnya ke masjid pakai kain sarung, pakai baju kemeja kuku tangan panjang, pakai lobe. Siapa yang kita tuju jadi imam ini? Siapa kita tuju? Tuan imam lah. Orang tak tengok ilmunya, orang tengok adabnya. Yang bersarung, tolonglah Pak jadi imam. Itulah dia adab. Adab. Jadi kita berharap ilmu kita ini bisa dikontrol oleh adab. Kita dengan Al-Quran beradab. Bacalah Quran itu, tutuplah aurat, ya. Kalaupun ada yang mengatakan boleh pakai celana pendek, entah dalilnya kita pun tak tahu kan. Entah ada dalil yang diambilnya kita pun tak tahu. Tapi kita mau kita beradablah dengan Quran, berwudu, ya. Menutup aurat. Quran itu kita muliakan, kita taruh di rehal, cantik lah nampaknya ya. Macam-macam orang-orang dulu. Orang-orang dulu ilmu tak berapa, tapi berkahnya luar biasa ya. Orang dulu, orang yang hidup tahun 50, 60, 70, itu berkah. Tak sampai ke Mesir untuk mengaji. Tuan Aksat terlubis, tapi Masya Allah dihiasinya dunia ini dengan ilmunya. Sekarang ini banyak kali orang yang ke Mesir lah, yang kemana untuk ilmu, tapi selalu buat pertikaian, sana ikhtilaf apa begini begitu, banyak kali perdebatan, buat meresah orang. Jadi kenapa? Karena adab, karena adab, karena adab. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Pak Haji tadi itu adalah inti bersama kita, supaya kita ini betul-betul mendudukkan Quran itu dengan adab yang betul-betul sesuai ya dengan zawabnya ilmu itu ya, adab Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu bukan jimat. Tidak ada lain jimat Quran itu adalah ketika kita mengamalkannya, ya, mengamalkannya. Boleh kita membuat satu catatan ayat, kita rendam di air, boleh, yang namanya usaha. Saya pernah dulu minta doa dengan Syekh Mahmud Syahbudin, Tuan Syekh Mahmud Syahbudin, Kapung Deli, mau MTQ ke Thailand. Thailand ini kan daerah yang minoritas, kita katakan muslimnya kan. Tuhan tolonglah doakan supaya aman di perjalanan. Apa yang tersangkut di sana terkadang agak payah mencari makanan halal di sana. Di Thailand ini, Bangkok apa segala itu kan. Jadi kata beliau, yang penting sama kamu katanya, kalau sudah sampai yakin tuh laksanakan. Tengok, periksa dulu katanya, periksa dulu sampai yakin tuh, makanlah apa yang mau dimakan. Dikasihnya lah kita penawar-penawar, doa-doa. Salah satu dituliskannya lah, tapi kita tidak
buka apa itu yang ditulis. Jadi sejenis ayat Quran ditulis di kertas, taruh dalam botol isi air, itulah diminum supaya kita selamat dari gangguan jin, dan gangguan manusia dan jin, setan dan sebagainya. Boleh jadikan itu, tapi jangan kita merasa bahwasanya itulah menyelamatkan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dulu hafid Quran kita di kantongnya Quran itu. Dia Al-Hafiz ini kan biasanya kalau kemana-mana di kantongnya ada Al-Quran kecil. Pada satu ketika dia berangkat ke daerah naik bis, terjadi kecelakaan. Masya Allah, anak yang mengantongi Quran tadi hanya pingsan. Mobil yang ditumpanginya tadi hampir semua lama meninggal, tapi anak yang mengantongi Quran tadi sekedar pingsan. Sampai ke rumah sakit, heran dokter dia, ini nggak ada lukanya nih. Kalau semua ada patah lah, pecah kepala, macam-macam. Si anaknya hanya pingsan saja, hanya percikan darah orang yang lengket ke kulit dia. Tengok orang itu di kantongnya, Masya Allah Al-Quran. Jadi salah satu Al-Quran ini wajib senantiasa ada sama kita, baik dalam catatan apalagi dalam hati. Insya Allah itu menyelamatkan. Itulah dia syafaat tadi, syafaat Al-Quran. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia ini ditujukan Allah. Di Palembang itu juga orang mau hafid itu pulang dari taraweh, naik sampan nyebrang Sungai Musi itu. Ini murid kawan kita juga, Al-Hafidh Cik Nurdin namanya. Jadi terangkup bordnya. Tapi alhamdulillah orang yang Qurannya itu di kantong, malah dia berenang itu sambil megang Quran, alhamdulillah selamat. Sungai Musi itu luar biasa juga dalamnya kan, 10 meter ada itu. Tapi mereka macam mana dia dengan Qurannya itu tak berani dia meninggalkan Quran itu walau dalam keadaan terpaksa. Dipaksanya megang berenang dia, alhamdulillah selamat. Jadi yang namakan itu apakah yang jadikan jimat, itu semuanya itu adalah kalau kita sudah menjadikan Quran itu betul-betul sebagai perantara kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ibu, jadi insyaallah nanti tahun depan, minggu depan, insyaallah kita akan memulai yatlunahu haqqa tilawati, kajian tahsin Quran. Di samping tahsin Quran nanti kita akan menyampaikan juga irama-irama macam mana supaya uak-uak ini nyaman baca Quran, dihiasilah ya. Udah bacaannya bagus, irama bacaan Quran kita dulu bagus insyaallah ya. Jadi bukan hanya sekedar bacaan bagus, tapi irama bacaannya bagus insyaallah. Barangkali ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita ini, dan kita berharap kita kiranya ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menjadikan kita orang yang peduli dengan Islam dan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hadina bi hidayatil Quran wa zayyin akhlaqana bil Quran washfi maradana bi shifa'il Quran wa barik hayatana bi nuri tilawatil Quran wa sallimna wa ahlana wa walidayna bi syafa'atil Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Al-Mukhtar Tour and Travel, umroh dan haji, kita semua profesional dalam penyempurnaan
ibadah